Assalamualaikum teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sebuah kabar duka datang dari salah seorang saudara kita, ya seorang tokoh besar di negeri ini. Ya, bahkan beliau dijuluki sebagai seorang raja dangdut, teman-teman. Ya, berita ini sebenarnya membuat saya sangat-sangat terkejut. Ya, bagaimana tidak, teman-teman? Ya, ini sebenarnya berawal ya sore tadi ya. Ketika lagi saya nge-scroll di sosial media, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah artikel atau informasi dari iNews. Ya, jadi ini sumbernya dari iNews, teman-teman. Ya, yang memposting berita ini adalah iNews. Di mana judul tersebut tertera bahwa ya innalillahi ya Rhoma Irama berduka, teman-teman. Ya, dan entah ya seperti apa kronologi lengkapnya, ya pukul berapa meninggal dan karena apa, mungkin baiknya coba kita langsung membaca ke sumber beritanya, teman-teman. Ya. Jadi ini teman-teman ya, judul beritanya di iNews ya innalillahi Rhoma Irama berduka. Ya, ini ada gambarnya dan banyak juga yang mengucapkan ya, ini banyak juga netizen yang berduka, teman-teman. Ya, dan ini baru-baru saja diposting, teman-teman ya. Sudah mendapatkan ya 1000 reaksi dan kurang lebih 246 komentar. Coba kita baca isinya. Nah, ini dia ya dari Okezone. Innalillahi Rhoma Irama berduka. Nah, Jakarta ya. Kabar duka kembali menyelimuti industri musik tanah air. Ya, kali ini adik dari Raja Dangdut Rhoma Irama, Heri Irama, meninggal dunia pada Rabu tanggal 5 bulan 3 2025 malam. Oh, jadi yang meninggal dunia, teman-teman, bukan Rhoma Iramanya ya, tetapi adik dari Rhoma Irama yang bernama Heri Irama. Jadi ini sudah jelas, teman-teman ya. Ya, narasinya yang dalam ini. Ya, kabar duka ini disampaikan langsung oleh Rhoma Irama melalui akun Instagramnya. Ya, Rhoma Irama @rhomairama_official. Ya, .official. Namun pelantun ya lagu ya judul itu belum menjelaskan penyebab dari meninggalnya sang adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah adik kandung saya, ya Heri Irama bin Raden Burdah Anggawirya. Tulis Rhoma Irama dalam keterangan unggahannya, ya, dikutip pada Kamis. Ya, saya pribadi sempat kaget sebenarnya sih ya ketika mendengar ya, atau mau lebih tepatnya membaca artikel ini, teman-teman. Ya, informasi berita ini dari iNews. Ya, saya kiranya sih Rhoma Irama. Ya, kenapa saya kaget? Ya, karena siapa sih yang tidak kenal Rhoma Irama? Seorang ya musisi legend, teman-teman. Ya, bahkan dijulukin ya Raja Dangdut di negeri ini. Ya, ada begitu banyak karya-karya beliau yang sangat luar biasa. Ya, istilahnya nggak ada kalau sampai sekarang mungkin, atau mungkin bahkan sampai nanti nggak ada tuh orang yang bisa menyaingi beliau ya dalam perkara itu tadi. Apalagi ya akhir-akhir ini kita tahu beliau ini paling ya salah satu tokoh ya paling aktif ya untuk mencerdaskan umat Islam di negeri ini. Dari siapa? Ya daripada oknum-oknum Habib yang menyesatkan, yang membodoh-bodohi, yang hobinya cuma dawir tanpa dalil yang jelas. Ya, hobinya jualan agama, ya oknum-oknum, ya saya katakan oknum habaib, ya ada yang seperti itu. Ya, bagaimana kita ingat ya beberapa waktu yang lalu beliau itu dengan sangat tegas, dengan semangatnya, ya untuk mengungkap ya sebuah yang dianggap Rhoma nasab habaib yang palsu. Ya, bahwa ternyata ada loh ya nasab habaib di negeri ini itu tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Ya, persoalan bagaimanakah hasilnya, ya bagaimanakah hasil finalnya, apakah memang tersambung atau tidak tersambung. Saya pribadi ya tidak mengurusi hal itu ya, sebab saya pribadi ya bukan ranahnya di situ. Ya, saya tidak memiliki ya keahlian khusus di bidang itu. Ya, tetapi yang saya bicarakan di sini adalah ya saya membicarakan keberanian dan semangat Rhoma Irama dalam ya mencerdaskan umat Islam di negeri ini, teman-teman. Ya, karena suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, faktanya memang ada begitu banyak oknum-oknum habaib yang mereka itu mudah sekali ya dalam kutip ya berjualan agama, teman-teman. Apalagi kalau soal berbicara tentang khurafat, ya membodoh-bodohi umat ini, itu luar biasa. Ya, ya salah satunya video ini, teman-teman, ya bagaimana keprihatinan Rhoma Irama ya tentang ya oknum-oknum habaib yang gemar sekali cerita-cerita khurafat, pembodohan kepada umat Islam. Banyak cerita-cerita khurafat yang lainnya. Iya. Ada seorang tukang kacang. Tuh, banyak cerita-cerita khurafat yang lain yang disampaikan oleh oknum-oknum habaib ya. Coba kita dengar. Namanya Sulaiman.
Ini tukang kacang sangat cinta sama habaib. Iya. Kalau habaib minta kacangnya dikasih semuanya. Oke. Saking cintanya sama habaib. Iya. Minta kacang dikasih semua. Satu saat si Maman mati. Begitu Maman mati, lapor ini orang kepada Habib tadi. Beb, Iya. Maman mati. Ini Maman ahli maksiat. Coba ya, ini Maman ahli maksiat, ya, meninggal dunia. Oke. Ibadahnya berantakan. Ibadahnya berantakan. Datanglah ini Habib, ngasih surat, ditaruh di lehernya di belakang mayit itu. Man, nanti kalau Bun Karwanakir tanya, jangan dijawab. Kasih aja ini surat, inti masuk surga tanpa hisab. Wah, subhanallah, ya Allah. Banyak cerita-cerita khurafat yang lainnya. Ya Allah ya Allah. Coba teman-teman ya. Itu salah satu bentuk cerita ya kudustaan ya, khurafat yang disampaikan oleh ya, yang dikabarkan oleh Roma Irama bahwa ada loh oknum Habib yang bercerita seperti itu. Ya coba teman-teman, di mana logikanya? Orang yang berantakan ibadahnya, berantakan sholatnya, meninggal dunia, tetap masuk surga tanpa hisab. Ya, hanya bermodalkan cinta kepada Habib itu tadi. Dan yang lebih uniknya teman-teman, yang lebih membuat kita ini geleng-geleng kepala, ya Habib itu nulis surat, kemudian ditempelin tuh di belakang ininya si ya, orang yang meninggal itu tadi ya, yang pedagang kacang itu tadi. Katanya, kalau ente ketemu sama malaikat Munkar Nakir, cukup tunjukin nih kertas. Maka ente akan masuk surga tanpa hisab. Ya ini kan apa coba teman-teman? Ini sudah sangat jelas khurafatnya. Ini sudah sangat jelas pembodohannya. Ya, berbicara tanpa dasar. Ya, ini sudah jelas kedongengannya. Ya, bagaimana mungkin seseorang yang ibadahnya berantakan, sholatnya berantakan, bisa tetap masuk surga tanpa hisab hanya bermodalkan cinta kepada habaib? Wah, enak benar itu kalau seperti itu. Coba, enak benar. Bagaimana kasihan itu dengan saudara kita yang ya Allah dengan sudah bersusah payah tiap malam bangun sholat tahajud, qiyamul lail, ya membaca Quran di bulan suci Ramadan. Ya. Mereka ya berkeyakinan dengan seperti itu agar bisa masuk ke dalam surga. Lah ini ada orang santai-santai, ibadahnya berantakan, ya enggak rajin sholat qiyamul lail, ya sholat 5 waktunya juga bolong-bolong. Ya syukur-syukur kalau dalam sholat 5 waktu itu ya sholat. Ya, lebih parahnya lagi kalau hanya sholat Jumat datang. Ya, itu tetap masuk surga dan tanpa hisap lagi. Hanya bermodalkan cinta kepada Habib. Ya kalau seperti ini ya mending kita semua ya udah enggak perlu lakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya memang benar seperti itu. Ya, untuk apa kita sholat dan lain sebagainya coba kalau pada akhirnya kita bisa masuk surga hanya bermodalkan cinta kepada Habib. Ya kan enggak seperti itu, teman-teman. Ya, enggak seperti itu. Ya tetap kita ini harus melakukan sholat 5 waktu, ya bersedekah, ya bayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan, ya berbakti kepada kedua orang tua, menahan amarah, tidak berkata bohong dan lain sebagainya, ya menghindari perbuatan dosa, ya enggak sholawatan sambil jogetan, enggak pacaran, ya enggak sholawatan kita di belakang pacaran, ya dan lain sebagainya. Ya, ini ya Allah, ini makanya ya di sisi ininya sebenarnya saya kagum terhadap Roma Irama, di sisi ininya, ya karena memang benar adanya, ya benar memang harus kita kritisi. Ya sekalipun itu ada misalkan habaib, ya oknum habaib, ia ngaku habaib, tetapi kalau ia mendakwahkan dengan cerita-cerita seperti ini, ya cerita-cerita khurafat dan lain sebagainya, ya maka kita sebagai seorang muslim yang baik harus menentangnya kalau memang itu ya menyelisih daripada Al-Quran dan Sunnah, teman-teman. Jadi poinnya di sini adalah kita tidak taklid buta, ya terhadap siapapun, ya bahkan sekalipun itu orang ngaku sebagai habaib. Ya, dan tentu ya kita tolak, kita ingkari dengan cara juga adab yang baik, teman-teman. Ya, bukan berarti ketika ada oknum habaib, oknum ustadz, gus, ketika melakukan kekeliruan, ya kita tahu ini ini keliru, kita langsung dengan keras, dengan tegas, ini kalau salah, ini enggak bla 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 bla. Enggak seperti itu juga. Ya tetap juga kita sampaikan bantahan kita dengan baik. Kita juga tetap sampaikan ya pelurusan kita dengan baik, dengan beretika. Ya itu teman-teman. Jadi di sisi ininya saya ya respect terhadap Roma Irama. Ya. Kalau soal beliau mempertanyakan ya keabsahan ya, nasab para habaib di negeri ini ya itu urusan beliau dengan ya mereka-mereka yang memang berkompeten lah. Ya. Entah apakah tujuan di belakang itu ya, di balik itu Roma Irama apakah memiliki tujuan ya tertentu ya atau ada keinginan tertentu, wallahu alam. Ya, saya pribadi tidak ya berhak menilai hal itu. Ya, kalian semua masyarakat yang pintar menilai itu, teman-teman. Ya, apakah memang beliau ini ketika mengangkat masalah nasab ini memang diangkat ya, atau berdasarkan keresahan hati beliau, ya tulus beliau ingin ya membuat masyarakat ini cerdas, atau memang karena
ada hal-hal tertentu yang beliau ingin capai. Ya Allah alam. Itu sebenarnya kalian semua bisa menilainya teman-teman ya. Dan saya tidak membahas hal itu. Yang di sini saya bahas fokuskan adalah Rhoma Irama ya, tegas ya menyampaikan hal ini. Tegas mengkritik hal ini. Ya, contoh kayak cerita itu tadi ya, si Maman tukang kacang masuk surga, ibadah berantakan. Hanya modal cinta sama Habibnya masuk surga. Ya, ini kan cerita khurafat, ini kan cerita dongeng teman-teman ya. Ini menyelisih daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah jelas. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas ya, faman ya'mal mithqala dzarratin ya khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, perbuatan apapun yang kita lakukan ya, entah itu perbuatan baik ya, sekecil biji sawi pun itu akan kita dapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Begitu pun juga dengan perbuatan keburukan. Sekecil apapun yang kita lakukan, perbuatan keburukan loh. Bahkan sekecil taruhlah benda yang paling kecil, misalkan atom di dunia ini ya, biji sawi atau atom, itu tetap akan kita lihat balasan kita di akhirat kelak teman-teman. Gak ada yang luput ya. Lo kok ini bisa-bisanya ibadah berantakan, sholat gak pernah 5 waktu ya, sholat waktunya juga berantakan, kemudian bisa masuk surga dan tanpa hisap lagi ya, bahkan menyamakan tuh derajatnya para syuhada ya. Syuhada kan itu kan masuk surga tanpa hisap, lah ini hanya bermodalkan cinta kepada Habibnya bisa masuk surga. Lagi-lagi ini adalah merupakan sebuah dawir ya, kedongengan yang tanpa dasar ya. Dan saya respect terhadap Rhoma Irama sudah berani untuk mengangkat hal ini di publik, yang mengkritisi dan mengomentari hal ini bahwa ini tidak benar ya. Saya respect di sisi itunya ya. Kemudian di sisi lain, kembali kepada permasalahan atau pembicaraan kita di awal tadi tentang adik beliau meninggal dunia ya, apakah ini merupakan bentuk ya, kan ada tuh ya timbul sebuah narasi di sosial media, apakah ini merupakan bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena ya keberanian Rhoma Irama untuk mengkritisi daripada nasab Ba'alawi misalkan, atau nasab para Habib yang lain ya, wallahu alam ya, wallahu alam, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan yang paling terpenting adalah kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang saudara semuslim ya, hendaknya kita mendoakan adik beliau Rhoma Irama ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang menerima amal ibadah beliau selama ya hidup di dunia dan mengampuni segala dosa-dosanya untuk adik Rhoma Irama teman-teman ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburnya dan memudahkan hisabnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.